Kebetulan saya tuh bukan dari keluarga yang punya ekonomi yang cukup ya. Oke. Dan orang tua itu udah lepas tangan akan keinginan saya untuk lanjut kuliah. Ya gak ada kabar sama sekali karena lagi nyari uang tambahan juga buat nerusin kuliah juga. Ada satu dosen yang nanyain, katanya Ridho kemana 2 minggu hilang. Nah saya di situ jelasin kalau saya itu kerja karena saya udah kehabisan uang buat lanjut kuliah, buat bayar segala macam. Memang di kuliah ini semuanya gratis ya. Iya. Tapi untuk beberapa itu harus bayar juga. Dan untuk kebutuhan hidup juga harus bayar juga. Kebetulan Yuda ini salah satu temen yang selalu memfasilitasi ya. Waktu itu saya pernah di kos gak ada air, airnya tuh bener-bener gak ada banget. Saya udah gak mandi 2 hari, jadi saya ngomongin Yuda buat numpang mandi dan alhamdulillah Yuda tuh selalu Beda kosan. ya beda kosan. Yuda tuh lumayan jauh kosnya dari kos saya, jadi saya jalan kaki ke rumah Yuda buat numpang mandi. Dan alhamdulillah Yuda tuh bener-bener care bang. Jadi orang tuh pada notice apa yang saya pakai. Apa aja emang? Ya salah satunya ada jam tangan ini, terus Jam tangan. HP saya juga katanya iPhone, jadi ini jadi salah satu headline buat mereka buat ngerasa gitu. Apa yang saya pakai ini lebih dominan itu pemberian dari orang. Pemberian. Ya, dari mulai baju, aksesoris itu pemberian. Termasuk jam. Termasuk jam. Ini tuh reward dari kakak saya karena saya ranking 1 paralel selama SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat FKIP. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih yang kemarin sempat viral awalnya. Iya. Selamat datang. Ya, saya mau Ridho. Muhammad Ridho. Ini Yuda. Oke, sobat FKIP. Ridho ini mahasiswa FKIP jurusan Pendidikan Pancasila. sama juga ya? Iya, sama. Pancasila juga. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kemarin ya, yang sempat viral tuh. Iya. Katanya pengen berhenti kuliah ya. Iya. Ya, perlu begitu. Gimana tuh? Boleh diceritain nggak di sini? Nah, kebetulan saya tuh bukan dari keluarga yang punya ekonomi yang cukup ya. Oke. Dan orang tua itu udah lepas tangan akan keinginan saya untuk lanjut kuliah. Jadi ya mau gak mau kita harus tanggung diri sendiri dong sebagai anak laki-laki. Betul. Dan kita walaupun saudara-saudara itu ada, ya kita juga nggak harus dan nggak selalu untuk menjadi tanggungan mereka lah, walaupun kita bersaudara. Oke, berarti awalnya orang tua udah Lepas terus. ngasih tanggung jawab lebih lah Iya. ke Ridho gitu untuk mengatur semuanya gitu. Termasuk kuliah juga ya? Ya, termasuk kuliah. Termasuk kuliah. Ini anak keberapa Ridho? Kebetulan saya anak keempat dari 4 bersaudara. Bersaudara. Oke. Terakhir. Nah, kemarin kan sempat viral tuh. Sampai banyak yang komen ya. Iya. Gimana perasaannya awalnya? Awalnya sih kayak gak nyangka aja bakal viral gitu. Gak nyangka. Ya gak nyangka aja, apalagi sampai masuk Tribun Jatim, Tribun Banten. Ya, iya. dia masuk artikel dan ya itu kayak wow gitu. Gak expect aja. Jadi mungkin viralnya karena ceritanya itu ya. Ya mungkin. Yang ngangkat karena pengen berhenti kuliah, terus karena keterbatasan biaya gitu ya. Nah, alhamdulillah dari video itu naik ya, dan ditonton 300.000 lebih Dari TikTok dan 200.000 lebih di Instagram. Mungkin sekarang udah juga naik ya. Naik ya. Jadi dari video itu alhamdulillah banyak banget orang yang nawarin buat freelance, terus nawarin buat bantuan ini bantuan itu juga. Sempat berhenti juga ya? Ya sempat berhenti 2 minggu. Berhenti 2 minggu. Ya. Akhirnya memutuskan untuk sekarang kuliah lagi nggak? Dan setelah 2 minggu itu saya mutusin buat ya kuliah aja dulu, jalanin aja dulu karena ya mungkin itu dia jadi ujian diri sendiri ya. Oke. Jadi lanjut kuliah aja. Jadi awalnya pengen putus kuliah nih, Iya. 2 minggu tidak masuk, ya. Terus terbesit lagi, Pengen kuliah lagi. Itu ada pengaruh siapa itu? Alhamdulillah kalau untuk itu saya lihat salah satu konten kalau katanya kuliah itu cuma tempat nongkrong. Mungkin semua orang sebagian orang berpendapat ya. Namun dari pandangan saya sendiri justru karena dia tidak kuliah menyangka bahwa kuliah itu tempat nongkrong.
Jadi saya mutusin buat ya saya harus kuliah karena kalau misalkan saya tidak kuliah, memang kuliah itu tidak menjamin kesuksesan. Betul. Dan ya kita bisa mendapatkan peluang yang lebih tinggi daripada orang lain yang tidak kuliah. Jadi saya wanjur ya. Dari situ termotivasi lagi buat Ya, kuliah. termotivasi untuk kuliah. Terus sempat ditanyain gak sama dosen-dosen gitu, karena berhenti loh nggak kuliah loh, nggak ada kabar ya? Ya gak ada kabar sama sekali karena lagi nyari uang tambahan juga buat nerusin kuliah juga. Ada satu dosen yang nanyain, katanya Ridho kemana 2 minggu hilang. Nah saya di situ jelasin kalau saya itu kerja karena saya udah kehabisan uang buat lanjut kuliah, buat bayar segala macam. Memang di kuliah ini semuanya gratis ya. Iya. Tapi untuk beberapa itu harus bayar juga. Dan untuk kebutuhan hidup juga harus bayar juga. Jadi saya harus cari uang untuk ya kebutuhan pribadi segala macam. Berarti sempat kabur dari kos gitu. Iya. Kemudian balik lagi. Uang balik lagi. Dan sekarang karena kemarin kan katanya nggak ada uang, terus sekarang udah mulai kerja gitu. Sekarang masih ada freelance dan alhamdulillah dari video kemarin itu Oh. ada beberapa freelance yang cepet banget. Cepet banget. Ya cepet banget dikerjain dan cepet banget buat cair juga. Oh gitu. Iya. Berarti dari video tersebut ada yang berminat buat nge-hire gitu ya? Ya buat nge-hire. Adalah kerja sama saya aja gitu. Iya. Oke. Gimana nih temannya? Sempat cerita nggak sama Yuda? Oh, belum sih. Belum. Iya. Tiba-tiba gitu ya. Kebetulan Yuda ini salah satu teman yang selalu memfasilitasi ya. Waktu itu saya pernah di kos gak ada air, airnya tuh bener-bener gak ada banget. Saya udah gak mandi 2 hari, jadi saya ngomongin Yuda buat numpang mandi dan alhamdulillah Yuda tuh selalu Beda kosan. ya beda kos. Yuda tuh lumayan jauh kosnya dari kos saya, jadi saya jalan kaki ke rumah Yuda buat numpang mandi. Dan alhamdulillah Yuda tuh bener-bener care banget. Nggak ada air gitu. Iya, Sampai nggak ada air. Sampai gak ada air. Terus makan? Kalau makan saya beli dari luar sendiri. Beli dari luar. Ya baru dari luar. Nah, kemarin kan atau sekarang juga masih viral gitu ya videonya. Ada nggak sih komen-komenan yang menghujat kita gitu? Oh, ngapain bikin konten kayak gitu? Nah, kalau itu tuh banyak banget komen. Banyak. Banyak banget. Ada yang bilang katanya mungkin ini cuma karena gaya hidupnya aja, jadi yang kurang ekonomi gitu. Oh gitu. Ya, jadi orang tuh pada notice apa yang saya pakai. Apa aja emang? Iya, salah satunya ada jam tangan ini, terus Jam tangan. HP saya juga katanya iPhone, jadi ini jadi salah satu headline buat mereka buat nyerang saya gitu. Jadi mereka bukan lihat isi kontennya gitu, tapi Penampilannya. Ya. penampilannya, Iya. ternotis penampilannya. Dari cara saya berpakaian, dari cara saya ya Tapi sempat ini nggak terpukul nggak? sempet sih karena mereka juga kan komen kayak gitu mungkin karena tidak tahu Oh tidak tahu. Aslinya gimana sih? gimana bagaimana secara Coba ceritain ke netizen aslinya gimana sih Nah sebenarnya apa yang saya pakai ini lebih dominan itu pemberian dari orang. pemberian? Ya, dari mulai baju, aksesoris itu pemberian. Termasuk jam. Termasuk jam. Ini tuh reward dari kakak saya karena saya ranking 1 paralel selama SMA. Berarti dari SMA. Ya buat SMA juga. Oh, sampai sekarang awet ya. Ya, kalau untuk HP ini ini juga menurut saya ya hitung self reward lah. Self Buat reward. saya karena sebelum saya masuk kuliah, saya lulus sekolah, habis wisuda tuh langsung kerja. Langsung kerja. Jadi saya nggak ada waktu buat diri sendiri. Saya full time itu kerja. Jadi menurut saya buat beli iPhone tuh bagian dari self reward. Self reward ya. Self reward. Bukan berarti pembelian dari orang tua ya karena kaya gitu. Bukan. Orang tua mohon maaf nih. Orang tua berarti bukan kategori yang kaya berarti ya. Bukan. Karena orang berpikirnya pakai HP iPhone gitu ya, otomatis dia orang kaya gitu. Iya. Sekarang penerima beasiswa atau gimana? Alhamdulillah saya penerima beasiswa Beasiswa KIPK. KIPK ya. Oke, apalagi KIPK ya udah tergolong tidak mampu, tapi bukan hanya tidak mampu sih KIPK itu, tapi berprestasi juga ya. Iya. Dan penerima KIPK itu orang-orang yang berprestasi dan tidak mampu. Jadi teman-teman jangan melihatnya cuma tidak mampunya aja ya. Seperti ini pemberian dari orang lain atau self reward gitu ya. Iya. Bukan dari orang tua yang udah kaya gitu ya. Bukan. Sama sekali bukan. Oke, bukan itu ya teman-teman, jangan ngejudge orang hanya dari penampilan. Kalau bisa ya tabayun dulu lah, tanyain itu jamnya gimana. Kayak kalau udah tahu informasinya kan enak gitu. Jangan tiba-tiba ngejudge gitu ya, ngehujat apalagi di kolom komentar, nggak gentle banget gitu. Ya, kayak gentle banget. Oke. Terus motivasinya apa nih sekarang mau lanjut kuliah lagi? Apakah emang sekarang kan udah dapat freelance ya, berarti ada tambahan ya? Ya, ada tambahan. Ada tambahan. Backgroundnya emang apa?
kalau sebelum kuliah dapat kerja apa gitu? Sebelumnya saya pernah bekerja jadi video editor, videographer, terus desain grafis juga. Desain grafis. Ya, desain grafis juga. Gimana itu freelance ya? Ya, kalau untuk desain grafis tuh saya freelance, kalau untuk videographer tuh saya full time. Full time. Ya, sama editing video juga full time. Ya. Jadi untuk sekarang tuh videographer sama editingnya tuh di freelancing juga. Jadi part time kalau ibaratnya. Oke. Tadi kan sempet tuh karena viralnya itu dapat tawaran juga ya. Berarti Iya. sekarang masih dilakuin. Ya, sekarang masih dilakuin. Karena tawaran itu ya buat tambah-tambah. Gimana tanggapan dari Rido? Katanya masih optimis mau termotivasi buat kuliah lagi. Sekarang gimana perasaannya sebagai teman gitu? Perasaan saya cukup bahagia sih, ikut senang kalau Rido kembali lagi kuliah. Walaupun dia berusaha sendiri, cari uang sendiri. Ya betul. Itu juga menjadi motivasi bagi saya. Berarti ini teman-teman salah satu motivasi juga ya buat kita semua. Beliau ini kuliah karena termotivasi, bukan karena biaya dari orang tua ya, karena orang tua juga ya udah ngasih tanggung jawab, silakan gitu kalau mau kuliah, kalau mau kerja atau bantu-bantu silakan juga gitu. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang ya sekiranya belum bisa ngebantu gitu, jangan pernah ngehujat gitu ya. Iya. Justru kasih motivasi dan ini inspirasi buat teman-teman PIP gitu ya. Apalagi sebagai penerima beasiswa KIP ya. Ngomong-ngomong udah cair belum? KIP-nya? Kalau untuk saat ini belum cair. Itu belum cair. Oke, mungkin ditunggu aja ya. Mungkin masih melalui proses, semoga dipermudah gitu ya. Oke, sebelum itu tadi kan basicnya sebelum kuliah ngedit-ngedit gitu ya. Itu belajar editing dari mana? Nah, kalau untuk belajar editing sendiri, saya kan lulusan SMA ya. Dan notabene-nya yang editing tuh biasanya SMK. Iya. Nah, dari SMA saya udah punya minat bakat tersendiri sama dunia editing. Kayak Video gitu ya? ya dari SMA tuh saya udah mulai cari uang dari editing itu. Kayak editing tugas teman. Terus pernah juga saya ngeditin tugas anak-anak kuliah. Paling kecil dibayar berapa? Paling kecil waktu itu 100.000 sih. 100.000. Untuk per video ya. Per video. Tapi worth it lah buat Worth it ya? Iya, worth it. Apalagi bisa dikerjain di mana saja kan gitu. Sempet main konten-konten kreator gitu nggak? Sempat main. Baru sempat jadi YouTuber game. Oh, YouTuber game katanya guys. Gimana nih awal mulanya? Waktu kapan itu? Itu waktu MTS. Cuma waktu itu MTS. adalah hujatan-hujatan dari teman-teman, jadi nggak lanjut lagi buat bikin YouTube Tentang game. Game Free Fire. berapa subscriber? Waduh, kalau itu rahasia ya. Rahasia. Intinya puluhan ya? Iya. Puluhan ribu. Sampai lah segitu. Sampai, oke. Berarti pernah sukses juga di dunia konten kreator di YouTube karena ada hujatan, lagi-lagi hujatan ya. Iya. Itu bahaya banget nih teman-teman. Jadi hujatan itu kadang cuma teks doang ya. Iya, bikin down gitu. Iya. Jadi teman-teman hati-hati tuh ya dengan kata-kata. Oke, ke Yuda nih. Oke. Kalau di kelas gimana tuh Rido ini menurut Yuda? Rido ini orangnya baik ya, dia sering aktif di kelas, dia sering aktif banget di kelas. Kalau ada sesi tanya jawab dia selalu itu aktif aja lah dia Bertanya gitu, diskusi. Iya. Karena di SMA-nya juga aktif organisasi. Iya. Organisasi. Sebagai apa tuh? Sebenarnya saya aktif di pramuka juga. Jadi selama SMA tuh ya full kegiatan pramuka juga. Ikut lomba sana sini dan beberapa juga menjuarai lah. Wah, keren. Tingkat provinsi nasional ada. Untuk provinsi sih saya belum sampai ke situ, tapi untuk kabupaten alhamdulillah ada. Ada. Ini bidang apa? Sama videographer. Wah, berarti basicnya videographer nih ya. Iya. Nanti boleh teman-teman kalau mau bikin project bareng gitu ya. Iya. Siapa tahu ya teman-teman FKIP Boleh. seorang content creator punya brand gitu ya, pengen dieditin. Nah tentunya ya ada kerjasama lah gitu. Boleh DM kemana nih, Mas Rido? Boleh ada yang ke IG sih. Di sini ya nanti. Nanti boleh langsung lah hubungan. Kalau pas sekolah kan SMA aktif banget tuh di pramuka. Nah itu kalau sekarang kuliah gimana, mau aktif lagi atau gimana? Sebelum masuk Untirta sih saya udah ada berminat ya. Karena ya berminat masuk salah satu, saya nggak tahu itu organisasi atau apa. Tapi yang jelas saya berminat banget buat masuk UTV, Untirta TV. Karena menurut saya keren-keren banget orang anak-anak Untirta TV tuh. Oh, keren. Ya keren-keren banget. Sekarang belum berarti. Sekarang belum. Saya masih nunggu offer recruitment. Kalau Yuda gimana? Tertarik ikut organisasi di kuliah nggak? Kalau soal itu sih ada, tapi mau lebih cari
cari dalam lagi ya mana yang diminati sama diri sendiri ya, yang itu yang sesuai. Berarti belum ikut sama sekali? Belum. Belum Tirta? Iya. Oh, belum. Oh, boleh diminum dulu nih? Ya, minum dulu ya. Apa nih? Kalau haus. Untirtaku. Wih, Tirtaku itu satu brand dari Untirta official lah. Enak. seger enak. Ini kayak aqua, ada dingin-dinginnya dan manis-manisnya. Dari pegunungan asli. Iya. Campuran aqua dan le mineral. Cocok nih untuk semua orang yang kalau habis olahraga kecapean, kalau apa. Anak kita harus beli sih ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Mas Rido, sekarang kan udah dapat freelance sebagai video editor gitu ya, dan melanjutkan buat kuliah juga. Itu gimana cara membagi waktunya? Apalagi katanya tadi berminat buat ikut UKM atau organisasi gitu. Nah, kalau untuk dari pekerjaan sendiri jadi freelance tuh kadang beberapa tuh ada yang hybrid, kita harus datang ke tempat buat videographer, buat video, buat take video, dan kadang ada yang cuma editing doang dari rumah juga bisa. Jadi untuk pembagian waktu sendiri sih sebenarnya cukup ngacak ya. Cukup ngacak. Kadang tiba-tiba weekend tuh kita harus banget ke Jakarta, saya harus banget ke Jakarta, kadang enggak juga, kadang bisa di rumah. Jadi untuk pembagian waktu Fleksibel ya. fleksibel juga. Yang namanya freelance ya bisa tidak menentu ya. Iya, tidak kadang ada, kadang enggak gitu. Ya, mudah-mudahan Mas Rido tetap semangat lah ya Iya. buat kuliah di Untirta, dan juga temannya nih Iya. Mas Yuda, semoga tetap membersamai lah sebagai teman gitu ya. Semoga tetap sukses, meraih mimpi, jangan putus asa, jangan putus semangat untuk meraih kesuksesan dan cita-cita, karena ya memang sih kata orang kuliah itu belum tentu kaya ya, belum tentu sukses, tapi dengan kita kuliah bakal membuka banyak kesempatan. Iya, peluang. Dan jangan minder buat teman-teman ataupun kita-kita nih yang sekiranya kurang mampu gitu ya untuk melanjutkan kuliah, tetap semangat, cari inspirasi, cari referensi buat nyari-nyari beasiswa banyak ya gitu. Intinya teman-teman jangan sampai memutus semangat kita buat kuliah gitu ya, karena salah satu hal yang bisa membuat bangsa ini maju adalah dari pendidikannya, dari orang-orangnya gitu. Oke, sukses selalu ya Mas Rido. Mungkin itu aja, semoga jadi inspirasi buat sobat FKIP semua. Kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.